Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Semoga kalian tetap sehat bersama keluarga di rumah dan kalian tetap semangat untuk belajar. Baiklah, pada kesempatan ini kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran Matematika Peminatan video yang kedua yang saya beri judul dengan persamaan dan pertidaksamaan eksponen atau eksponensial. Nah, anak sekalian perlu diingat bahwa sebelum pada persamaan dan pertidaksamaan eksponen, kalian harus ingat kembali tentang sifat-sifat eksponen. Eksponensial itu apa? Bilangan pangkat ya, bilangan berpangkat. Eksponensial kalau n-nya namanya bilangan pangkat atau eksponen. Masih ingat anak-anak bahwa kalau A pangkat N itu artinya A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N kali. Misalnya A pangkat 3 berarti A kali 3 sebanyak 3 kali. A pangkat 5 berarti A kali A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali misalnya. Nah, maka A pangkat N ini disebut dengan bilangan berpangkat. Nah, ini eksponensial. Bedanya eksponensial dengan eksponen itu di sini. Jadi A pangkat N namanya eksponensial. Kemudian A-nya sendiri ini disebut dengan bilangan pokok ya. Masih ingat ya pelajaran di SMP atau MTS. Kemudian N adalah bilangan pangkat atau eksponen. Ya, ini yang perlu diketahui untuk yang pertama. Baik, yang kedua, beberapa sifat eksponen yang harus diingat adalah ini anak-anak. Yang kedua, ini bukan ini seharusnya anggota ya, tandanya terbalik ini, miringnya ini harusnya ke kanan bukan ke atas. Jika A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Ya, berapa aja pangkat 0, 1 ya. Masih ingat ya pelajaran di SMP. Kemudian yang ketiga, sifat berikutnya adalah jika A anggota bilangan real dan A tidak 0, N anggota bilangan bulat positif, maka berlaku ini. Nah, ini anak-anak. Jadi kalau A pangkat min N, ya A pangkat N itu artinya seper A pangkat N. Atau sebaliknya, A pangkat N sama dengan seper A pangkat min N. Ya, jadi ini berlaku bolak-balik ya. Jadi kalau ini boleh juga ditulis begini. Yang ini anak-anak. Ini A pangkat N, ya berarti boleh ditulis sama dengan seper A pangkat min N. Nah, sama. Jadi ini dengan ini sama ya. Jadi kalau A pangkat N, maka sama dengan 1 per A pangkat min N. Pangkatnya diganti negatif. Tapi kalau pangkat A pangkat min N, maka menjadi 1 seper A pangkat N-nya positif. Jadi kebalikannya. Jadi yang perlu diingat bahwa bilangan pangkat min N bulat, misalnya A pangkat min 2 itu bukan negatif tetapi seper A pangkat 2, berarti misalkan 2 pangkat min 2 berarti kan seper 2 pangkat 2 atau seper 4. Jadi yang perlu diperhatikan A pangkat min N itu bukan bilangan negatif tapi bilangan rasional atau pecahan ya, jadinya seperti ini. Oke. Kemudian yang keempat kita lihat di sini anak-anak. Jika A P anggota bilangan real dan N M anggota bilangan bulat, maka berlaku ya. Pada ini kalau bilangannya pokok udah sama, nah kalau dikalikan pangkatnya tinggal menjumlahkan ya, masih ingat ya di SMP. Kemudian sifat berikutnya, kalau pembagian ya ini boleh ditulis ini ya. A pangkat N dibagi dengan A pangkat N sama ya, itu maksudnya tandanya itu. Ini sama dengan A pangkatnya dikurangi pangkat pembilang dikurangi pangkat penyebut ya, seperti ini maksudnya. Yang ya saya kira tidak asing lagi. Kemudian yang keenam, kalau ada bilangan pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan ya, ini ya, pangkatnya dikalikan. Jadi ininya dikalikan ya, pangkatnya jadi N kali M atau M kali N sama. Yang ketujuh,
Kalau ada AB pangkat N, maka masing-masing dipangkatkan. Ya, ini kan A B pangkat N bisa dipisah ya. A pangkat N kali B pangkat N. Ya, ini sifat yang ke-7. Yang ke-8, kalau ada pecahan dipangkatkan, masing-masing dipangkat, pembilangnya dipangkatkan jadi A pangkat N, kemudian penyebutnya dipangkatkan jadi B pangkat N. Ya, oke. Seperti itu yang harus diketahui. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, contoh penggunaan sifat ya. Ini mengingatkan kembali aja pelajaran di SMP dan MTS. Contoh kalau 2 pangkat 5 berarti 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali ya. Ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak, kalau dikalikan 5 kali ini adalah sebanyak 30, nilainya adalah 32. Mohon maaf. Kemudian min 5 pangkat 0, sekali lagi siapa saja pangkat 0 hasilnya 1 ya, kecuali 0 ya. 5 pangkat 0 hasilnya 1. Kemudian ingat 3 pangkat min 4, ingat 3 pangkat min 4 itu bukan bilangan negatif, tapi apa tadi? Bilangan seper ya, bilangan pecahan ya. Jadi 3 pangkat min 4 sifat keberapa tadi? Sama dengan 1/3 pangkat 4. Nah, pangkatnya jadi positif, jadi negatif menjadi positif. Yang artinya apa? Ya berarti 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3 sebanyak 4 kali. Sehingga hasilnya sama dengan 1/81. Kemudian ini 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Ya, bilangan pokoknya sudah sama ya. Bilangan pokoknya sudah sama dengan 2. Berarti ingat sifatnya pangkatnya dijumlahkan. Menjadi 2 pangkat 3 plus 4. 2 pangkat 7 bla 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 128. Kira jelas. Kemudian contoh pembagian misalnya di sini. M pangkat 5 dibagi M pangkat 3 menurut rumus atau sifat pangkatnya dikurangi ya, pangkat pembilang dikurangi dengan pangkat penyebut, sehingga M pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan M pangkat 2. Sifat berikutnya 4 pangkat 7 itu boleh ditulis 4 pangkat 7 itu boleh ditulis 4-nya kan 2 kuadrat. Nah, bentuk sederhananya adalah 2 kuadrat pangkat 7, sehingga hasilnya 2 pangkat. Nah, ingat sifat yang keberapa tadi? Kalau ada bilangan pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Nah, 2 kali 7 14, hingga 2 pangkat 14 ya. Saya kira jelas. 22 pangkat 6 ya. 22 itu adalah 2 kali 11 pangkat 6. Nah, ingat masing-masing boleh dipangkatkan ya dengan cara 2 pangkat 6 kali 11 pangkat 6. Nah, ini sifat yang selanjutnya. Kemudian pecahan dipangkatkan, masing-masing pembilang dan penyebut dipangkatkan, nggak ada masalah. Oke, saya kira sudah jelas. Ini mengulang kembali, mengingat kembali. Oke. Oh ya, sorry. Kita hapus dulu supaya baik. Oke. Nah, kita menuju pokok permasalahan. Sesuai dengan judul, kita akan bahas persamaan dan persamaan eksponensial. Nah, sekarang kita akan bahas dulu tentang persamaannya ya. Jadi persamaan eksponensial. Ada beberapa sifat yang harus, atau bentuk-bentuk yang harus diperhatikan, dan ini menjadi penting ya. Ada sampai F yang saya tadi. Yang pertama, A pangkat Fx ya, A pangkat Fx sama dengan A pangkat M. Jadi kalau di sini bilangan pokoknya udah sama ya, bilangan pokoknya udah sama, langsung pembilang sama dengan pembilang, sehingga Fx sama dengan M dengan catatan A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh 1. Maka di sini pangkat sama dengan pangkat. Jadi sekali lagi, apabila pangkat bentuk pokoknya atau bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkat sama dengan pangkat, Fx sama dengan M. Ya. Kemudian bentuk yang kedua bisa juga di sini pangkatnya berupa fungsi ya. Di sini apa bedanya? Kalau sini N mengandung X, ini langsung bilangan. Ini bisa juga dua-duanya berupa mengandung variabel X ya. Sini ada Fx, ini ada Gx. Itu maksudnya dua buah fungsi yang berbeda atau sama, nggak ada masalah. Maka di sini apabila A-nya udah sama, langsung pangkat sama dengan pangkat, berarti Fx sama dengan Gx dengan syarat yang sama.
Nah, ini bentuk yang nanti kita lihat ya, soal-soal yang berkaitan penyelesaian persamaan eksponensial. Kemudian selanjutnya, ya, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Anda lihat, apakah bilangan pokoknya sama? Tidak. Tapi yang sama sekarang adalah pangkatnya. Jadi pangkat sebelah kiri adalah fungsi fx, pangkat yang sebelah kanan adalah fungsi fx. Artinya apa? Pangkatnya adalah fungsi yang sama. Nah, maka kesimpulannya apa? Nah, fx sama dengan 0. Kenapa begitu? A pangkat 0, 1, B pangkat 0, 1. Supaya ruas kiri dan sama, pasti fx harus sama dengan 0. Ya kan? Jadi ini kesimpulan. Jadi ciri-ciri ini fx sama dengan apabila Anda lihat di sini, ini berbeda bilangan pokoknya, tetapi fungsi di pangkatnya sama. Maka selesaikanlah dengan langkah ini, fx sama dengan 0. Oke. Bentuk selanjutnya adalah hx pangkat fx sama dengan hx pangkat x. Nah, kalau tadi ini berbentuk bilangan ya, bilangan pokok AB-nya, tapi ini berbentuk fungsi juga. Jadi fungsi hx-nya ini sama, kiri kanannya, terus eksponennya berbeda. Nah, ini lumayan, ada 4 penyelesaian yang harus dilakukan di sini. Nah, ini dia. Jadi harus dicari dulu fx sama dengan gx, ada 4 langkah ya. Hx sama dengan 1, hx sama dengan 0 dengan syarat bla 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 bla, hx minus 1 dengan syarat bla 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 bla. Nah, jadi ini harus sama. Nanti kita lihat contohnya ya. Nggak terlalu sulit ya nanti kalau kita sudah lihat contohnya. Oh ya, maaf ini. Belum dihilangkan tadi. Oh ya. Oke. Kita lanjut. Yang E di sini Anda lihat ya, fx ya, kalau biasanya bilangan pokok yang di sini ya, dua buah fungsi pokoknya ini berbeda, tapi fungsi pangkatnya sama, hx-nya. Maka di sini ada 3 langkah yang harus kita lakukan ya. Di sini ada 3 langkah. Nah, ini ada 3 langkah. Nanti kita lihat contoh soalnya. Dan bentuk yang terakhir adalah apabila bentuknya bentuk kuadrat ya. Jadi di sini maksudnya ini bentuk kuadrat. Nanti ada bagian yang dimisalkan sehingga nanti ini bentuk bentuk persamaan kuadrat, sehingga caranya nanti dengan cara memfaktorkan seperti persamaan kuadrat biasa. Ya, bentuk persamaan kuadrat. Nah, ini bentuk-bentuk yang harus dipahami dan nanti akan kita coba dengan soal-soalnya. Oke, kita buang dulu koreksi-koreksinya. Nah, oke, kita lanjut anak-anak. Oke, mari kita lihat contoh penggunaan daripada sifat-sifat tadi. Contoh misalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Yang A, 2 pangkat 3x, 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 2 pangkat 4, 4 pangkat 2x min 3 sama dengan 16. Nah, ketika kita menghadapi masalah ini, kita ingat bentuk apa ini ya? Penyelesaiannya bentuk yang mana kira-kira kan gitu. Nah, tentu yang A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Artinya, kalau bilangan pokoknya udah sama, maka pangkat sama dengan pangkat. Nah, ini kalau yang A, lihat bilangan pokoknya udah sama, berarti pangkat sama dengan pangkat. Ya kan? Kadang yang B, bilangan pokoknya belum sama, maka harus jadikan sama. Nah, itu. Jadi kalau ini 4, bisa jadikan 2 pangkat, 16 2 pangkat. Atau juga sama-sama 4 juga boleh. 4 pangkat, ini jadi 4 pangkat. Yang penting bilangan pokoknya dibuat sama. Nah, mari kita lihat penyelesaiannya. Nah, sekali lagi, ini menggunakan sifat apabila bilangan pokoknya sudah sama. Ya, apabila bilangan pokoknya sudah sama, 2 dengan 2, maka pangkat sama dengan pangkat. Sehingga soal yang A ditulis pangkat sama dengan pangkat. Pangkat yang kiri adalah 3x plus 1, pangkat yang kanannya adalah 4. Nah, dari sini 3x plus 1 sama dengan 4, 3x, satunya pindah ke kanan ya, 4 dikurangi 1, 3, x-nya sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1. Boleh kalian cek anak-anak, ya, ini boleh kalian cek apakah ini benar, coba dimasukkan di sini. Nah, coba ya, kita masukkan ke soalnya coba. 3 kali 1,
3 ya, 2 pangkat 3 ya, 3 kali 1 kan 3 ya, 3 ditambah 1 4, sama ya, 2 pangkat 4 2 pangkat 4. Nah berarti penyelesaiannya adalah benar ya. Oke, kemudian yang B, karena bilangan pokoknya di sini 4, ini 16, dibuat sama dulu. Langkah pertama dari soal ini kita buat sama. Nah ini dia langkah yang ya. Bilangan pokoknya ini 4. Nah 16 ini 4 pangkat berapa? 4 pangkat 2. Nah sekarang Anda lihat bilangan pokoknya udah sama ya. Di sini 4, di sini juga 4. Berarti pangkat sama dengan pangkat. 2x min 3 sama dengan 2. 2x sama dengan min 3-nya dipindah, ya, jadi plus 3, 2x sama dengan 5, x-nya 5 per 2. Sehingga 5 per 2 adalah 2,5, sehingga penyelesaiannya adalah ini. Ya, gitu ya. Tidak terlalu sulit, dan ini mungkin apa ya, barangkali di SMP apa sudah pernah nih kita. Oke, kita hapus dulu rata-ratanya. Lalu kita masuk ke slide berikutnya, anak-anak. Nah, oke. Sekarang contoh yang kedua, mari kita lihat. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, 3 pangkat 2 min x sama dengan 3 pangkat x plus 4. Nah, kita lihat anak-anak di sini prinsipnya masih sama ya. Apabila bilangan pokoknya udah sama, ya. Jadi apabila bilangan pokoknya udah sama, ini Anda lihat. Bilangan pokoknya sudah sama, sini 3, di sini 3, maka pangkat sama dengan pangkat. Nah, kalau tadi itu yang satu ada x-nya, satu nggak ada kan. Nah, sekarang bisa juga pangkatnya mengandung x, di sini juga mengandung x. Nah, ini bentuk yang kedua tadi ya. Sehingga tetap prinsipnya apabila bilangan pokoknya udah sama, maka pangkat sama dengan pangkat. Berarti 2 min x sama dengan x plus 4, jadi seperti ini. Nah, kalau sudah sama berarti pangkat sama dengan pangkat. X2 min X sama dengan 3X plus 4. 2 min X sama dengan 3 plus 4. Nah, seperti biasa, min 2X, 2-nya pindah kanan, jadi 2 berapa? Oh ya, min X, X-nya ini pindah ke kiri, jadi min X, min X, min X, min 2X ya. 2-nya pindah ke kanan, jadi min 2, 4 dikurangi 2 adalah 2. Sehingga X-nya sama dengan min 1. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 1 ya, untuk soal yang A. Mari kita lihat soal yang B. Nah, wah ini bagaimana Pak? Rumit? Tidak. Intinya jadikan bentuk pangkat. Karena kita berbicara eksponen, berarti soalnya kalau ketemu akar, ketemu pecahan, jadikan pangkat. Nah, sekarang kita perhatikan soal yang B. Masih ingat anak-anak di sifat bilangan pangkat kan? Bahwa akar itu, kalau sini ya, masih ingat tadi, akar A pangkat M, akar A pangkat N dari akar pangkat N dari A pangkat M, itu sama dengan apa? A pangkat M-nya di atas ya, pembilang dibagi pangkat akarnya. Nah, ini dia. Prinsipnya ini, pergunakan ini. Nah, sehingga akar pangkat 3 dari 25 pangkat 2x min 3, berarti kan 25-nya dirubah menjadi 5 pangkat 2, terus 2x plus 1 sebagai pembilang pangkat, kemudian yang akar pangkat 3-nya menjadi penyebut. Nah, menggunakan sifat eksponen ya, yang di SMP sudah datang. Nah, sehingga kemudian yang 1/25, menggunakan apa ini? Ya, 1/A pangkat 1/A pangkat N ya. Jadi ini berasal dari 125 itu awalnya kan 5 pangkat min 3 ya kan. Kemudian kalau dinaikkan ya kan, 5 pangkat min 3 ya, 5 pangkat min 3 dari 2 min X. Kenapa? Karena ini 5-nya pangkat min 3 ya kan. 5-nya pangkat min 3, kemudian dinaikkan jadi 5-nya pangkat di bawah, sehingga 5 pangkat min 3 2 ya kan. Sehingga kita tuliskan di sini pangkat sama dengan pangkat sudah ya. Pangkatnya di sini 2x plus 1 dibagi 3,
Yang di sini kalau diuraikan min 3 kali 2 min 6 min 3 kali min plus 3x. Nah, sehingga seperti ini bisa 3 kalikan ruas kanannya menjadi min 18 9e 4x, kemudian 9 kumpulkan yang ada x-nya sebelah kiri ya. Jadi 4x min 9x min 5x 2 min 20, x-nya sama dengan min 20 dibagi min 5 sama dengan 4. Oke, saya kira juga tidak terlalu jelas. Memang di sini hanya perlu pemahaman ya, karena menggunakan sifat-sifat eksponen yang sudah kita pelajari mulai dari SMP atau MTS. Oke, kita push dulu letanya. Oke, kita menuju slide berikutnya ya. Nah, sekarang bentuk berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x ditambah berapa ini? Oh, sorry. Ya, ini 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x plus 1 sama 8. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi pakai pemisalan jadi seperti ini. Mari kita lihat di sini asal-usulnya. 2 pangkat x, nah, bentar ya, ini lari-lari ini mouse-nya. Oke. Di sini kita perhatikan 2 pangkat 2x yang menurut sifat eksponen kan bisa ditulis seperti ini. 2x pangkat 2 dalam kurung 2x pangkat 2. Sama ya, kalau diuraikan kan ini 2 kali x sama dengan 2x ya. Kemudian 2 pangkat x kali 2 ini boleh ditulis ini ya. Kemudian 8-nya dipindah jadi min 8. Nah, inilah namanya bentuk persamaan kuadrat ya. Bentuk persamaan eksponen yang berbentuk kuadrat ya, persamaan kuadrat. Nah, maka 2 pangkat x ini dimisalkan. Nah, dimisalkan dengan y, sehingga soalnya menjadi ya y kuadrat plus 2y min 8, karena 2 pangkat x dimisalkan sebagai y. Nah, anak-anak, bentuk ini kan bukan asing lagi ya. Ini adalah apa namanya? Bentuk persamaan kuadrat. Bagaimana salah satu mendapatkan y-nya? Yaitu dengan cara memfaktorkan. Ada lihat sini, min 2 kali plus 4 min 8, kemudian kalau dijumlahkan adalah harus positif 2, betul ya? Sehingga y min 2 sama dengan 0, y-nya sama dengan 2, y plus 4 sama dengan 0, y-nya sama dengan min 4 ya. Nah, sekarang setelah y-nya ini ketemu dikembalikan, y tadi kan 2 pangkat x. Nah, kalau y-nya 2 berarti 2 pangkat 2 kan? 2 pangkat x sama dengan 2, karena y-nya sama dengan 2. Anda lihat sini, y-nya diganti 2, 2 pangkat x, nah maka x-nya kita dapatkan 1. Kemudian untuk y-nya pangkat min 4, nah berarti 2 pangkat x sampai dengan min 4. Nah, coba mungkin nggak ini ya. Kalau misalnya 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, 1, nggak mungkin negatif. Loh Pak, bagaimana kalau pangkatnya negatif? Misalkan 2 pangkat min 2, 1/2 pangkat 2. Ingat, 2 pangkat negatif itu adalah bukan negatif, tapi 1/, ya, pecahannya. Jadi tidak mungkin ini mendapatkan nilai min 4. Sehingga untuk y sama dengan min 4, maka tidak ada nilai x yang memenuhi. Sehingga HP-nya, himpunan penyelesaiannya otomatis cuma ini aja. Ya, yang x sama dengan 1. Ya. Jadi di sini tidak bisa diselesaikan, ya. Ya, saya kira sudah jelas. Oke. Kita lanjut anak-anak, slide berikutnya. Oke. Masih bentuk persamaan kuadrat ya. Kita lihat sini. Lebih kompleks ini ya. Kita lihat. Oke. 2 pangkat 2x min 2 min 3 kali 2 pangkat x plus 8. Nah, langkah pertama ini kita lihat ya, 2 pangkat 2 x min 2 itu kan boleh ditulis seperti ini. Nah, ada sifat kan? Boleh ditulis seperti ini kan? Jadi kalau pangkat min kan bisa dipisahkan ini. 2x 2 pangkat x kali 2 pangkat min 2. 2x ditambah min 2 kan 2x min 2. Jadi seperti ini. Kemudian ini tetap. Nah, sekarang kedua ruas dikalikan 4.
Tujuannya apa? Menghilangkan ini. Nah, ini 2 pangkat min 2 ya, 2 pangkat min 2 itu kan sama dengan 1/4, 2 pangkat 2 ya. Nah, maka supaya seperempatnya hilang, kalikanlah dengan 4. Jadi menghilangkan ini, sehingga menjadi 2 pangkat 2x, 3 kali 4 12, 8 kali 4 32 sama dengan 0, 0 kali 4 0 ya. Nah, di sini dia. Nah, ini langsung ya, misalnya ini pakai misal Y dulu, ini Y min 4, Y min 8, ini ya enggak masalah nih. Jadi bentuknya seperti ini, min 4 kali min 8 adalah 32, kalau dijumlahkan adalah min 12, betul ya? Sehingga kita dapatkan yang sebelah sini X-nya 2, sini adalah 3. Nah, jadi penyelesaiannya mana? Ya ini dia, X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Penyelesaian daripada bentuk yang ini. Oke. Nah, oke, nanti ada soal-soal yang bisa dicoba untuk latihan ya. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Sudah ya. Oh, sorry. Belum dirubah. Oke, soal yang kelima. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Iya. Kita lihat anak-anak, ini bentuk di mana ini Hx-nya sama, ini Fx, ini Gx. Ya kan? Maka di situ ada berapa tadi? Ada berapa langkah ya? Pada kasus ini ada langkah 1, 2, 3, kalau saya ada 4 ya. Nah, yang pertama apa tadi? Di sini disuruh Fx sama dengan Gx. Maaf. Di sini ada yang 4 langkah tadi ya. Nah, yang pertama, sekali lagi langkah pertama, kemungkinan pertama adalah dibuat Fx sama dengan Gx. Siapa Fx-nya? Ini dia. Ini Fx-nya, ya kan? Kemudian yang ini adalah Gx-nya. Sehingga kita tulis X kuadrat min 2 sama dengan X, ya kan? Pangkat ini sama dengan ini. Lalu kita cari. Nah, ini kan kuadrat, persamaan kuadrat ya. Jadi ini faktorkan, lalu kita dapatkan X1-nya 2, X2-nya min 1. Kemudian kemungkinan yang kedua, Hx sama dengan 1. Nah, Hx-nya siapa? Ini dia, yang sama ya, X min 7 atau X min 7 ini sama ya. X min 7 sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 8. Oke, ini penyelesaian yang ketiga. Jadi X1-nya 2, X2-nya min 1, X3-nya ketemu 8. Langkah yang ketiga, Hx sama dengan 0. Nah, dengan catatan, harus dibuktikan nanti ketika X-nya dimasukkan di Fx harus lebih dari 0. Kita masukkan Gx juga harus lebih dari 0, tidak boleh negatif, itu maksudnya. Nah, kita lihat di sini Hx-nya adalah X min 7 sama dengan 0, X-nya sama dengan 7 ya, pindah ruas. Nah, ini harus dimasukkan. Ingat, dia merupakan jawabannya atau penyelesaiannya dari soal itu apabila ini harus memenuhi 2 syarat ini. Nah, jadi jangan X7 ini langsung jawabannya, ini dicek dulu, diselidiki dulu. Nah, ketika kita masukkan di Fx, X-nya diganti 7, sedangkan Fx-nya siapa? Fx-nya adalah X kuadrat min 2. Kita masukkan 7 kuadrat min 2, ternyata 47 ya. Oh ya, ini oke. Nah, kenapa? Di sini adalah positif lebih dari 0. Artinya apa? X sama dengan 7 merupakan penyelesaian. Kemudian, Gx-nya juga dicek ya, Gx-nya 7 lebih dari 0. Nah, oke, kalau sudah memenuhi 2 syarat ini, berarti yes, X sama dengan 7 ini merupakan penyelesaian selain yang ini. Jadi ini penyelesaian juga. Nah, maka X itu penyelesaiannya oke. Itu maksudnya ya. Kita lanjut anak-anak. Sorry, buang dulu. Yang keempat ya, Hx sama dengan min 1 ya, Hx sama dengan min 1, Hx-nya kita tulis tadi berapa? X min 7 ya, Hx-nya tadi adalah X min 7 sama min 1, sehingga X-nya ada sama dengan 6. Nah, tapi ingat, harus diselidiki. Nah, ketika min 1 pangkat Fx harus sama dengan min 1 pangkat Gx. Jadi, nah sekarang berarti kita harus mencari Fx dan Gx untuk X-nya 6 ya. Jadi Fx 6, X-nya diganti 6, ketemu 34, ya bilangan genap ya.
kemudian G-nya, X-nya diganti 6, sama ketika kita masukkan hasilnya juga bilangan genap, sehingga betul ya, min 1 pangkat 34 itu sama dengan min 1 pangkat 6. Nah, maka di sini X sama dengan 6 termasuk yang memenuhi, karena memenuhi syarat ini, bahwa ini 34 bilangan genap, ini juga 6 bilangan genap, syaratnya bilangan genap ya. Min 1 pangkat genap kan pasti genap, min 1 pangkat genap pasti genap. Nah, syaratnya kan harus genap dua-duanya. Oke, sehingga di sini luar biasa ya, ada berapa penyelesaian? Min 1, 2, 6, 7, 8 penyelesaiannya kalau hasilnya kita urutkan seperti ini. Oke, saya kira nggak ada masalah, nanti diputar lagi videonya apabila masih ada yang belum dipahami ya. Oke, dengan contoh-contoh ini. Jadi sudah ya, sudah. Yang ketujuh ya, yang ketujuh, selesaikan persamaan berikut ini. Kita lihat ya, ini bentuk yang keberapa nih. Di sini HX-nya ini sama ya, kemudian FX-nya ya di sini, sorry, ini dia. Selesaikan persamaan eksponensial ini ya. Nah, kini kita lihat anak-anak, di sini pokoknya sama ya. Ya, soal ini adalah pokoknya sama, ini ya. Pokoknya sama, ini sama dengan ini. Yang berbeda apa? Pangkatnya. Ya, ini F. Kalau begitu ini HE, yang ini FX, ini GX. Nah, sehingga di situ ada dua penyelesaian, dua langkah ya. Yang pertama Fx sama dengan Gx, berarti ini X pangkat min 4 sama dengan X kuadrat. Ini ya betul ya. Jadi Fx sama dengan Gx, berarti ini Fx-nya, ini Gx-nya, ya. Jadi ini yang Fx yang bawah ya, karena pangkatnya sama. Ini Fx, ini Gx, ini Hx. Nah, Hx-nya yang sama. Sehingga di sini ada dua penyelesaian, dua langkah kemungkinan. Yang pertama adalah Fx sama dengan Gx. Jadi ini ya, bentuk yang ini, yang pokok ini harus sama dengan ini. Lalu dicari X-nya. Ya, bla 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 bla. Kita dapatkan melalui persamaan ini. Nah, X-nya ketemu 7 ya. Nah, kemungkinan yang kedua, langkah yang kedua adalah H X sama dengan 0. X itu adalah pangkat ya. Nah, berarti X kuadrat min 4 sama dengan 0. Bentuk kuadrat diuraikan ketemu X-nya 2 ya. Nah, sekarang untuk langkah kedua, ingat ada syarat ya. Langkah kedua apa syaratnya? Nah, untuk X sama dengan 2 harus cari Fx-nya dulu, F2-nya. Nah, di sini tidak sama dengan 0 ya kan. Kemudian untuk G2 sama dengan 0. Jadi di sini X2 tidak memenuhi penyelesaian, ya kan? Kemudian X-2 sekarang. Nah, F-2-nya tidak 0. G-2-nya tidak 0. Nah, ternyata di sini memenuhi penyelesaian, ya, memenuhi penyelesaian syarat yang kedua. Jadi di sini syaratnya kan tidak boleh 0. Dua-duanya harus tidak boleh 0, sehingga siapa penyelesaiannya? Yaitu di sini. Ini X sama dengan 7. Kemudian di sini tidak dua-duanya memenuhi, tetapi yang memenuhi adalah X sama dengan min 2 yang memenuhi ya. Jadi X sama dengan min 2 yang memenuhi, ini dia. Yang duanya tidak memenuhi. Ya, saya kira itu nanti akan lebih lancar ketika Anda mencoba soal-soalnya. Kita hapus dulu ini anak-anak bertanya. Kemudian kita menuju apa ya? Lihat ya, kita lihat. Oke. Nah, kita lihat anak-anak. Ada beberapa soal yang untuk mencoba pemahaman yang sudah Bapak sampaikan di materi ini. Kalian bisa mencoba soalnya ya. Ini
sorry, ada beberapa soal di sini ya. Soal nomor 5 ini 1 sampai 5 pilihan ganda, 6 ya, 7 silakan menggunakan contoh-contoh yang ada tadi, Anda coba nanti dikerjakan. 9, 10 ya. Jadi ada 10 soal anak-anak pilihan ganda yang bisa kalian coba setelah mempelajari tadi ya. Kalian bisa coba ini soal-soalnya. Nah, ini menggunakan bentuk persamaan yang mana Anda lihat, lalu Anda coba. Nah, oke, saya kira itu anak-anak. Ini untuk latihan kalian dulu, nggak usah takut salah, yang penting dicoba dulu. Dicoba dulu, nanti kalau ada kesulitan pada video berikutnya ada pembahasan soal ini. Oke, saya kira seperti itu. Akan kita bahas nanti soal pada video berikutnya. Sekali lagi ada 1, 2, kemudian 3. Nah, pilihan ganda ya. Jadi seperti ini kan 32. Oh ya, 32 nanti bisa kalian rubah bentuknya menjadi bisa dirubah bentuknya menjadi apa anak-anak? Misalnya sini menjadi bentuk 2 pangkat ya. 32 nya itu nanti dibuat 2 pangkat, 8 nya 2 pangkat supaya menjadi tidak ada pecahannya, dinaikkan ke atas ya, nanti Anda akan menemukan ini. Seperti soal yang nomor 1, mana ya, kita coba lihat, kita coba telah dulu ya, kita telah dulu. Nah, ini dia nilai X yang memenuhi persamaan ini ya. Apa langkahnya nanti? Oh ya, di sini bilangan pokoknya adalah 5 ya, bilangan pokoknya adalah 5 ya kan, bilangan pokoknya adalah 5, maka langkah pertama ini harus jadikan 5. Kemudian 5 ini akar 5 harus jadikan 5 pangkat setengah kan. Nah, oke, jadi contoh ya, contoh ini ya, 5 pangkat ini sudah nggak usah diapa-apain, ditambah 1 itu sama dengan 25 adalah 5 kuadrat ya kan, dikali akar 5 adalah 5 pangkat setengah. Nah, ini dia. Jadi 5 pangkat X ditambah 1, ini contoh ya, sama dengan 5 pangkat. Ingat, kalau bilangan pokoknya sama, pangkat menjumlahkan. 2 ditambah setengah adalah 5/2 ya, atau 2 setengah kan. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Bilangan pokoknya adalah sama, maka menurut sifat pangkat sama dengan pangkat. Jadi X plus 1 sama dengan 5/2. Sehingga X-nya sama dengan, coba ya, 5/2 dikurangi 1. Sehingga di sini X-nya sama dengan, berarti 5/2, berarti ini 2/2 ya. 2/2, satunya kan diganti 2/2 nih. 2/2 berarti 5 dikurangi 2 adalah 3. Ya, 3/2. Jadi jawabannya ini adalah 3/2. Ya, ada nggak anak-anak? Oh iya, ini dia. Jawabannya. Contohnya seperti itu. Sama seperti ini, kita telah ini 2 pangkat, berarti 8 2 pangkat 3, kalikan dengan pangkatnya, 2 dinaikkan 2 pangkat menjadi 1, akar 2 pangkat setengah. Nah, selesaikan supaya bentuknya seperti ini. Ya, Anda pasti bisa ya, untuk latihan nanti ya. Baik, sekarang kita telah soal berikutnya, kita lihat. Nah, sekarang ini ya. Oh ya, sorry, ini dihilangkan dulu. Oke. Sama ya tadi ya, ini tinggal 32 jadikan 2 pangkat, 8 jadikan 2 pangkat, terus naikkan ke atas. Saya kira tidak sulit. Ya, sama. Ini berarti 5, nanti intinya ini jadikan bentuk akarnya, jadikan bentuk pangkat dulu ya kan. Jadi ini anak-anak, ini jadi 5 dalam kurung 2x plus 3 pangkat setengah kan, 625 menjadi 5 pangkat. Nah, nanti bilangan pokoknya pasti 5 nih. 5 pangkat ini sama dengan 5 pangkat ini. Nah, nanti pangkat sama dengan pangkat. Jadi ini harus dirubah menjadi ini ya. Ya, dicoba pasti bisa. Ya, saya kira kita dibuang dulu ke urutannya.
kita coba lihat. Oh sorry, ini belum dirubah. Aduh, sebentar ya. Ini nomor 7, nanti ini coba dirubah. Ini menggunakan bentuk persamaan yang apa? Anda kalau lihat pangkat-pangkatnya ini pasti bisa juga dengan menggunakan bentuk persamaan kuadrat ya. AX plus B plus C sama dengan 0. Ya, dicoba dulu ya. Nanti kalau ada kesulitan baru kita sama-sama. Nomor 8 sama bentuk persamaan kuadrat ya, pakai permisalan. Nomor 9 ya sama langkahnya, pakai permisalan bentuk persamaan kuadrat. Ya, nanti kita lihat, buka lagi. Nomor 10 sama. Oh ya, menggunakan sifat ya. Sifat keberapa, bentuk persamaan keberapa ini? Oh ya, pangkatnya sama, bilangan pokoknya berbeda. Berarti ini fx, ini gx, yang di atas hx. Nah, lihat bentuk yang dari soal tadi, dari contoh tadi, bentuk yang mana? Ya, pasti bisa. Anda pasti bisa menceritakan. Baik, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jangan putus asa. Yang penting dicoba latihannya dulu. Nanti ada tahap atau video pembahasan soal. Ya, silakan dicoba dulu, jangan putus asa. Terus belajar dengan giat walaupun sementara karena pandemi COVID-19 terpaksa kita belum ada tatap muka. Tetapi Bapak berharap kalian tetap semangat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.